prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, Oke, kita mulai ya Pak Fred ya. Ya, Kak Frans, siap. Selamat malam Pak Fred. Iya, selamat malam Pak Frans. Ini Pak Frans ini tumben malam-malam ini. Iya, Apa kabarnya ini sekarang Pak Frans? baik Pak Fred, baik. Oh iya. Pak Fred sendiri bagaimana kabarnya? Ya, baik juga. Syukur Pak Frans. Sampai malam ini sehat. Oke, gitu. Gini Pak Fred, kita kan akan melakukan proses coaching nih Pak Fred. Saya ingin menyampaikan persoalan yang saya hadapi di kelas ini Pak Fred. Oh iya. Selama ini setelah saya menilai hasil belajar siswa ini, itu berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Nilainya sangat anjlok gitu ya. Oh iya. Jadi saya juga tidak tahu kenapa sampai terjadi seperti itu. Jadi terakhir ini saya masuk kelas ini Pak Fred, saya mengajar tentang materi teks prosedur. Jadi ada berapa orang saja yang sudah bisa menulis teks prosedur dalam bahasa Inggris, tapi sebagian besarnya belum bisa gitu Pak Fred. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin Pak Fred nanti bisa memberikan. Baik Pak Frans. Ini Pak Frans ini kelihatannya. Iya, jadi Pak Frans ini sepertinya tenang-tenang terlihat, tapi rupanya ada masalah ini Pak Frans ya. Iya Pak Fred, betul sekali. Iya. Makanya saya malam ini tentang teks eksposisi ya. Bukan teks prosedur Pak Fred. Oh, prosedur. Oh iya, baik. Selama ini Pak Frans mengajar tentang teks prosedur ini bagaimana? Apakah menggunakan metode yang siswa inginkan ataukah apa? Gini Pak Fred, mungkin itu yang saya mau ceritakan ya. Selama ini saya selalu menggunakan metode ceramah terus dalam mengajar. Jadi metode yang sifatnya konvensional ya. Mungkin itu yang membuat anak-anak itu malas mengikuti pelajaran saya, lebih khusus dalam mengikuti pelajaran tentang materi menulis teks prosedur dalam bahasa Inggris, Pak Fred. Mungkin itu salah satu penyebabnya, Pak Fred ya. Oh iya, berarti itu ya Pak Frans ya. Jadi siswa ini merasa kurang nyaman, kurang pas mendengar materi yang diberikan Pak Frans itu karena cara Pak Frans mengajar di Pak Frans ya. Jadi Pak Frans merasa lebih enak yang mengajar menggunakan metode ceramah gitu ya. Oke, dan kira-kira menurut Pak Frans ada tidak cara yang terbaik atau metode yang menurut Pak Frans yang lebih bagus dibanding dengan ceramah itu agar siswa ini bisa lebih semangat gitu Pak Frans? Ada Pak Fred, ada.
Jadi ada apa namanya metode pembelajaran yang bervariatif ya, selain metode ceramah itu Pak Fred ada banyak Pak Fred. Tapi selama ini saya tidak menggunakannya Pak Fred. Saya selalu menggunakan metode ceramah terus di dalam kelas gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Frans sudah beritahu bahwa banyak siswa ini merasa bosan mendengar Pak mengajar karena Pak masih monoton menggunakan metode ya Pak Frans ya. Banyak ada banyak metode yang perlu diterapkan digunakan oleh Pak Frans sendiri. Nah, saya tanya Pak Frans ini kira-kira kemampuan siswa berkaitan dengan materi yang Pak berikan teknik prosedur kira-kira berapa level mereka ini? Ya, setelah saya lihat keadaannya di kelas selama ini secara menyeluruh ya Pak Fred, itu berada pada posisi berada pada level 5 Pak Fred. Saya menginginkan supaya siswa saya berada pada level 10 gitu, tapi saya juga tidak tahu caranya bagaimana gitu. Oh iya, baik. Berarti Pak Frans menginginkan siswa ini 100% nilainya ya? Iya. Dirasa bahwa materi tentang teks prosedur ini dianggap mudah bagi anak. Makanya nanti tinggal Pak Frans memberikan cara atau teknik dan metode yang lebih bagus di Pak Frans ya? Baik. Oke. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah ini Pak, saya mau tanya. Bagaimana solusinya ini? Metode terbaik ya Pak Frans ya? Menggunakan metode terbaik ya? Iya Pak Fred. Kira-kira bagaimana caranya? Apakah nanti Pak Frans menyendiri untuk mandiri atau mungkin ada seseorang yang bisa membantu Pak Frans dan dengan cara apa nanti ya Pak Frans? Iya Pak Fred. Nanti saya akan melakukan mentoring gitu ya Pak Fred ya, untuk mengatasi persoalan ini. Kemudian di sekolah saya itu ada teman saya sebagai pengajar praktik begitu. Jadi saya akan bekerja sama dengan beliau. Bagus, luar biasa Pak Frans ya, rupanya ada cara yang terbaik, ada solusi bagi Pak Frans untuk mengatasi masalahnya ya. Berarti nanti Pak Frans nanti akan berusaha menggunakan metode yang terbaik dan nanti untuk membantu meringankan ini Pak Frans akan berkolaborasi dengan teman-teman ya Pak Frans ya. Baik Pak Frans, saya terima kasih Pak Frans sudah menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat saya Pak Frans ya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan di malam hari ini bisa kesampaian Pak Frans ya. Saya doakan semoga sukses Pak Frans. Iya, terima kasih Pak Fred. Oke Pak Frans, sama-sama. Ya, selamat malam Pak Frans. Ya, selamat malam Pak Fred. Ya. Pak Fred. Halo, selamat malam Pak Frans. Selamat malam Pak Fred. Ya, terima kasih Pak Frans. Ini saya minta maaf ini saya telepon malam-malam ini soalnya ada sesuatu yang saya ingin curhatkan ke Pak Frans ini. Jadi saya minta kesempatan Pak Frans untuk bisa bercerita dengan saya malam ini. Begitu Pak Frans. Oke Pak Fred. Silakan, dengan senang hati Pak Fred. Saya mau mendengarkan apa yang Pak Fred ingin sampaikan kepada saya malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Frans. Jadi saya selama satu minggu ini Pak Frans ini pengen sekali ada seseorang yang bisa membantu saya, memberikan saya motivasi, karena memang kebetulan saya sedang penat pikiran saya ini berhadapan dengan sebuah masalah yang memang bagi saya cukup mempengaruhi tenangan hati saya. Jadi sebelumnya masih aman-aman Pak, tapi di 1 minggu terakhir ini saya merasa sangat penat sekali, butuh sekali seseorang untuk bisa mengatasi masalah saya ini. Oke, coba Pak Fred ceritakan kira-kira persoalannya seperti apa? Iya, begini Pak Frans. Jadi
eh, saya punya kasus ini sebetulnya memang di kelas saya mengajar. Jadi sebelum beberapa minggu sebelum saya punya kelas ini apa ya aman-aman saja ketika saya masuk mereka termotivasi ketika saya masuk semangat tanpa ada hambatan apapun, tapi untuk 1 minggu terakhir ini mereka kelihatan kurang bersemangat gitu, kurang ada perhatian, seakan-akan mereka tidak suka ketika saya masuk dan pada saat yang seharusnya mengajar di kelas setiap hari jadi kelihatannya mereka itu seperti tidak senang dengan saya. Karena saya perhatikan mereka ketika saya memberikan penjelasan, mereka kelihatan berkeliaran gitu. Jadi kadang mereka keluar dari kelas tanpa izin gitu, dan teman-teman yang tertinggal di kelas kadang jadi kelihatan tidur-tiduran begitu, jadi kurang bersemangat. Saya tidak tahu ini apa penyebabnya, makanya saya minta nasihat dari Bapak kira-kira bagaimana saya mengatasi masalah ini. Oh, begitu persoalannya Pak Fred ya? Iya. Oke. Mohon maaf ya Pak Fred ya, saya mau tanya dulu ini. Selama ini Pak Fred masuk kelas, kira-kira Pak Fred menggunakan media apa dalam pembelajaran? Iya, Pak Frans ya. Jadi sebetulnya Pak Frans memang saya masuk di kelas, saya merasa sudah nyaman, mood bagi saya ketika saya masuk. Karena saya lebih sukanya berlisan begitu, ceramah begitu, tanpa saya menggunakan apa-apa sebagai media, tidak sama dengan teman-teman lain yang menggunakan teknologinya. Jadi saya Pak Frans ya, mencari tahu penyebab dari masalah saya ini ke anak-anak, dan kebetulan memang saya dapat informasi dari salah seorang anak yang kebetulan waktu pulang sekolah berboncengan dengan saya ingin cerita ke dia. Jadi kebetulan dia juga salah satu dari kelas temannya Pak, salah satu dari kelas yang saya tempat saya mengajar itu. Jadi dia memberikan penjelasan ke saya bahwa teman-temannya di kelas ini merasa bosan ketika saya masuk, merasa tidak suka saya mengajar tanpa menggunakan apa-apa. Jadi mereka maunya saya harus pakai media, harus pakai teknologi gitu seperti komputer, kemudian proyektor. Jadi saya jadi termenung. Jadi saya pikir rupanya ternyata itu penyebabnya sampai anak-anak seperti ini. Begitu Pak Frans. Jadi saya melihat di situ Pak Frans. Kira-kira bagaimana Pak Frans? Baik Pak Fred, saya sudah tahu ya persoalan yang Pak Fred hadapi di kelas memang sangat memprihatinkan sekali. Jadi saya mau tanya dulu nih Pak Fred, kira-kira menurut perkiraan Pak Fred ini kondisi kelas Pak Fred itu kira-kira berada pada level berapa ya? Jadi kebetulan Pak saya melihatnya dari segi sasaran materi yang ingin saya peroleh ketercapaian dari siswa ini. Kebetulan memang saya mengajar materi tentang teks negosiasi gitu Pak. Nah, jadi materi yang saya berikan ini memang tertulis dan kebanyakan lisan, dan itu saya merasa sudah pas bagi saya. Namun ternyata ketika saya pikir juga dengan alasan yang disampaikan oleh salah seorang temannya bahwa mereka itu bosan mendengar ceramah terus tanpa ada sesuatu yang diperlihatkan. Jadi
Memang bagi saya itu merasa pas, tetapi sebetulnya ketika saya merenung kemudian ada hal yang kurang memang di sana. Jadi ternyata media saya tidak gunakan untuk memperlihatkan satu poin materi itu berkaitan dengan visualisasi, berkaitan dengan memperlihatkan video cara orang bernegosiasi begitu. Jadi kurangnya pada poin tidak menampilkan video sebagai bagian dari kebutuhan visualisasi siswa gitu. Jadi saya melihatnya di sana, memang ketika saya mengajar, saya melihatnya siswa ini memang tidak seperti yang saya harapkan. Jadi perkiraan angka level dari ketercapaian mereka itu kalau dari 1 sampai 10 itu mereka tidak sampai setengah Pak. Ya, perkiraan 2,5 begitu. Jadi seperti itu Pak. Begitu ya. Terus Pak Fred, kira-kira harapan Pak Fred ini nanti, kira-kira Pak Fred menginginkan atau Pak Fred ingin melihat situasi yang Pak Fred hadapi di kelas itu menginginkan berada pada level berapa nanti? Ya, sebetulnya setiap guru juga pasti menginginkan yang terbaik dari anak didiknya Pak, dari kelasnya. Jadi untuk materi tentang teks negosiasi yang saya ajarkan ke mereka ini memang cukup rumit juga, cukup berat juga karena di sana ada keharusan siswa ini bisa mempraktikkan bagaimana bernegosiasi begitu, itu salah satu materinya. Dan untuk materi ini memang saya pikir ya lumayan lah kalau misalnya siswa ini bisa mencapai angka 3/4 atau 7,5 dari skala 1 sampai dengan 10 begitu Bapak. Tidak haruslah sampai 10 level 10 begitu. Ya harapannya minimal 75 kalau angka sampai 100 ataukah 7,5 kalau sampai 10 gitu. Untuk materi itu Bapak. Iya. Saya mau tanya ini, Pak Fred kan ingin melihat siswa di kelas Pak Fred itu berada pada level 7,5 gitu ya? Iya benar. Terus untuk menuju ke sana ini, kira-kira Pak Fred apa yang Pak Fred lakukan nanti untuk mencapai ke level 7,5? Iya, itulah Bapak, itu yang saya pikir ini setelah saya saya merenung di saat saya mengingat alasan dari siswa-siswa ini dari salah seorang temannya, kemudian saya terpikirkan oleh saya bahwa ada hal yang harus saya lakukan. Jadi mereka ini anak-anak ini rupanya selama saya mengajar itu membanding-bandingkan cara mengajar kami itu dengan guru yang lain. Jadi yang mereka perhatikan itu mungkin salah satu guru yang ada di sekolah kami ini rupanya bagi mereka hanya saya tidak menggunakan media Bapak. Jadi apalagi dalam materi tentang teks negosiasi ini mereka sangat butuh sekali memperlihatkan orang itu bernegosiasi dengan satu dengan yang lain. Untuk mengatasi masalah ini Bapak, saya termenung dan terpikirkan oleh saya memang harus menggunakan teknologi sekarang, menggunakan media seperti laptop, seperti komputer atau proyektor di dalam pembelajaran. Itu yang akan saya lakukan. Artinya mengisi atau memenuhi kebutuhan siswa ini tadi. Gitu. Oke, luar biasa kalau begitu Pak Fred. Tapi pertanyaan saya begini, ada tidak nanti orang yang bisa membantu Pak Fred untuk mengatasi persoalan ini? Mungkin ada teman atau siapa yang bisa berkolaborasi dengan Pak Fred. Iya, terima kasih Pak Fred. Dalam penggunaan media itu Pak Fred, dalam pembelajaran. Baik, ya terima kasih Pak Fred. Jadi kebetulan memang saya teringat dengan teman saya, salah seorang teman saya di sekolah yang memang lebih dekat dengan saya. Kemudian Fasis juga Bapak menggunakan media di kelas yang dia itu buat dengan IT, lumayan dengan IT. Jadi saya akan berkolaborasi dengan beliau, akan mencari tahu bagaimana menggunakan media di kelas, kemudian bagaimana memperagatkannya dan diimplementasikan atau disinkron dengan materi yang akan saya bawa di kelas. Nanti saya akan bermentoring dengan mereka.
teman-teman itu. Berarti nanti Pak Freddy melakukan mentoring gitu ya, melakukan Iya, benar, mentoring benar. dengan orang yang memang memiliki Ahli, keahlian ahli, di bidang teknologi gitu ya Pak Fred ya. Luar biasa itu Pak Iya. Fred. Terima kasih Pak Frans. Luar biasa. Saya tunggu nanti ya Pak Fred ya. Baik, Pak Frans. Apa yang Pak Fred Saya akan inginkan usahakan dan semuanya. ya harus ditindaklanjuti nanti ya Pak Fred ya. Siap Pak Frans. Ini mudah-mudahan saya bisa buat siswa ini lebih semangat menghadapi materi yang saya berikan Pak Frans. Akan saya usahakan Pak Frans. Oke, baik. Terima kasih Pak Fred. Nampaknya karena waktu bincang-bincang kita ini dalam proses coaching ini Pak Fred cuma 15 menit. Ini sudah hampir 16 menit sekarang. Baik, ya. terima kasih banyak Pak Frans. Ini Saya rasa sampai di sini dulu Pak Frans. obrolan kita pada malam hari ini ya. Ya, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Fred. Baik, ya, selamat malam Pak Frans. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri